Bab 1443, Penggarap Api Halus. Ada kekuatan tak kasat mata yang menarik 25 platform ini, dan platform tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan penuh seorang penggarap penyakit hawar surga. Pergerakan platform yang aneh memberikan perasaan misterius dan tak terduga pada makam kuno ini. Saat Wang Lin berdiri di peron, alirannya tertiup angin karena kecepatan peron. Saat kabut bergerak di sekitar tubuhnya, Wang Lin merenung. Dia telah mengamati sekelilingnya sejak dia memasuki makam Orde Kuno. Segala sesuatu di sini sangat aneh. Sebelum dia mengetahui situasinya, Wang Lin tidak ingin bertindak sembarangan. Dia ingin melihat kemana platform itu akan membawanya. Adapun lautan kabut di bawahnya, tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam. Namun, Wang Lin merasakan bahwa jauh di dalam lautan kabut, ada sepasang mata yang menatapnya dan semua pembudidaya di sini. Seharusnya ada banyak penggarap yang memasuki makam Orde Kuno, tapi kami terpisah. Mungkin mereka juga digerakkan oleh platform seperti kita. Sementara dia merenung, waktu perlahan berlalu. Segalanya sepertinya digantikan oleh deru platform yang terbang. Beberapa jam kemudian, mata Wang Lin menyipit. Masih ada kabut di depannya, tapi kabutnya terdistorsi. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, platform itu masuk ke dalam kabut yang terdistorsi. Dunia di hadapannya berubah dan seruan datang dari beberapa penggarap yang terkejut. Apa yang muncul di hadapan kelompok Wang Lin yang terdiri dari 25 orang adalah sebuah makam yang telah disegel selama puluhan ribu tahun yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Area ini berukuran ratusan kaki dan dipenuhi celah spasial. Mereka membentuk sangkar yang menutup area tersebut. Platform kelompok Wang Lin keluar dari salah satu celah spasial. Dunia sebelum mereka diselimuti lampu merah. Langit yang tersegel berwarna merah dan tanahnya bukanlah kabut, melainkan bumi sungguhan. Ada sungai yang mengalir di bumi, tetapi semua sungai itu berwarna merah darah. Bau darah menyerbu mereka. Di pusat dunia ini, ada sosok yang sangat besar. Itu adalah dewa kuno yang tingginya puluhan ribu kaki. Dia berlutut, dengan ekspresi galak di wajahnya dan lubang besar di antara alisnya. Darah seakan terus mengalir keluar dari lubang itu selamanya. Darah mengalir di wajahnya dan jatuh ke tanah. Lututnya patah, dan orang bisa melihat tulang-tulangnya yang sudah gelap. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin berlutut bertahun-tahun yang lalu, tetapi lututnya patah sehingga dia harus berlutut. Dia berlutut dan punggungnya ditekuk saat dia membawanya pada platform setinggi 10.000 kaki. Platform itu berwarna merah darah dan dikelilingi kabut darah, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Namun, pembatasan yang menindas muncul dari kabut seolah-olah itu sedang menyegel sesuatu. Di sisi kanan Dewa Kuno, ada sosok setinggi sekitar 4.000 kaki, berlutut di sana. Sosok ini memiliki satu tanduk di kepalanya dan ekspresi garang. Mata kirinya dipenuhi kegilaan dan keengganan. Mata kanannya kosong, seperti ada yang menggalinya. Darah mengalir keluar dari rongga mata kanan. Di sisi kiri Dewa Kuno ada iblis kuno setinggi 3.000 kaki. Ia juga berlutut, dan mata kirinya berlubang. Mata kanannya dipenuhi rasa takut. Dewa Kuno memegang peron, sementara iblis kuno dan iblis kuno berlutut di sana seolah-olah mereka sedang menyembah peron. Pemandangan aneh ini sungguh mengejutkan. Namun,
Yang membuat para penggarap berseru adalah sosok padat di bumi di samping sungai yang seperti darah. Mata merah mereka semua terpaku pada tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul. Binatang humanoid, tidak kurang dari puluhan ribu binatang humanoid memenuhi tanah. Banyak yang melahap sungai yang seperti darah dan ada pula yang berkelahi. Namun, ketika kelompok Wang Lin masuk, mereka semua mengangkat kepala. Setelah hening sejenak, binatang-binatang di tanah mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Raungan puluhan ribu binatang membentuk gelombang suara yang menyapu orang-orang di atas. Para pembudidaya yang tidak memiliki tingkat budidaya tinggi dan terluka terbatuk-batuk darah akibat ledakan suara ini. Dua orang langsung terlempar dari platformnya dan terjatuh. Sebelum mereka sempat melawan, mereka dikerumuni oleh ratusan binatang buas. Ketika binatang-binatang itu bubar, mereka sudah terkoyak. Binatang buas di tanah melompat gila-gilaan ke arah mereka. Namun, setelah mengalami pertempuran sebelumnya, mereka semua menyadari manfaatnya. Meskipun terguncang oleh jumlah tersebut, mereka tidak takut untuk menyerang binatang buas yang datang. Melahap semua binatang ini akan membuat lukaku pulih sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjilat selipnya. Dia terlambat memulai, jadi ada lebih dari selusin petani di depannya. Mata para kultivator ini berbinar-binar. Mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan Wang Lin memonopoli semua binatang itu. Meski jumlahnya banyak, kekuatan hidup yang bisa diperoleh seseorang sangat menggoda. Jika kultivator berjubah putih itu mencuri lagi, kita harus bergabung untuk membunuhnya. Kita harus memberi tahu dia konsekuensinya. Para penggarap yang mencuri platform semuanya kejam. Mereka saling memandang dan mencapai pemahaman diam-diam. Kultivator yang sangat gemuk itu melambaikan sempoa di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kultivator berambut putih, kamu tidak bisa membunuh lebih dari 10 binatang, atau jangan salahkan tuan ini karena kejam. Aku akan membunuhmu dan memurnikan jiwamu. Bunuh satu lagi dan kamu akan mati di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," kata kultivator kurus berbaju hitam dengan dingin sambil bergerak maju. Pria berbaju ungu dengan ikan ganas di belakangnya meraung, "Meskipun rekan penggarap sangat kuat, jika Anda membuat kami marah, Anda bisa keluar dari grup kami dan menghadapi kematian Anda. Jika kamu tidak nyahlah, tuan ini akan membuat mayatmu menjerit." Suara suram wanita tua berbaju hijau dan berlumuran nanah bergema. Rekan penggarap terlalu ceroboh. Keberuntungan di sini dapat diperoleh semua orang. Jika Anda menjadi terlalu serakah, bahkan tubuh tua ini tidak akan melepaskannya. Jika kamu terlalu serakah, tubuh tua ini akan membunuhmu. Meskipun kamu kuat, kamu tetap akan mati jika kamu tidak patuh. Meskipun kamu kuat, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Menyia-nyiakan kultivasi Anda seperti ini sangatlah bodoh, sayangnya, sayang sekali. Ada orang yang serakah di dunia ini. Apakah Anda pikir Anda adalah seorang kultivator langkah ketiga? Pria parubaya dengan kendi putih di tangan kirinya menggelengkan kepalanya. Dia mengambil minuman dan kemudian menyerang binatang buas itu. Kata-kata ini mengungkapkan niat membunuh. Jelas terlihat bahwa mayoritas petani tidak puas. Selain mereka yang berbicara, sisanya mengungkapkan niat membunuh, mereka siap membunuh. Ketika gadis dari klan pemusnahan penyegel melihat semua ini, ada kilatan kegembiraan di matanya. Namun, ketika dia memikirkan betapa menakutkannya Wang Lin, kegembiraan itu menghilang.
Wang Lin tetap tenang setelah mendengar kata-kata semua orang, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Ada api etiril samar di matanya. Dia mendengus dingin, dan bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan bergerak lebih cepat. Dengan menggunakan kultivasinya yang kuat, dia bergerak seperti meteor dan melewati semua penggarap di hadapannya saat dia menyerang binatang buas yang menyerang mereka. Berani sekali. Kamu berani. Arogan. Kamu mencari kematian. Perilaku Wang Lin membuat marah orang banyak. Niat membunuh melonjak dari semua orang, dan beberapa sudah membentuk segel untuk meluncurkan mantra. Wang Lin mendekati puluhan ribu binatang, tapi sepertinya dia tidak menggunakan mantra apapun. Dia melambaikan tangan kanannya dan dunia bergemuruh. Binatang buas yang melompat ke udara semuanya mengeluarkan jeritan menyedihkan dan ketakutan memenuhi mata mereka. Saat ekspresi mereka berubah, jeritan menyedihkan mereka menjadi semakin intens. Dalam sekejap, hampir 1000 binatang buas dikelilingi oleh api etiril dan dibakar sampai mati. Untaian kekuatan hidup putih terbang keluar dan memasuki tubuh Wang Lin. Api etiril di dalam tubuh binatang mati itu keluar dan menyebar dengan gila-gilaan. Semakin banyak binatang yang dibakar oleh api etiril, dan gelombang panas yang dahsyat memenuhi dunia. Gemuruh menggelegar bergema saat binatang-binatang itu terbakar dan berubah menjadi bola api, hanya menyisakan abu hitam. Untaian energi putih membanjiri dunia dan mengalir ke tubuh Wang Lin. Api terus menyebar, dan sebagian besar binatang menjadi bagian dari lautan api. Semua kekuatan hidup yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Wang Lin. Jiwa asalnya menyerap semuanya dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 1000, 3000, 8000, 10.003, sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Bahkan lebih banyak lagi binatang buas yang dibakar oleh api etiril. Saat kekuatan hidup mengalir ke tubuhnya, luka Wang Lin pulih sepenuhnya. Saat suara gemuruh bergema, binatang buas itu terus mati. Api etiril yang tak ada habisnya kembali ke Wang Lin dari segala arah dan kembali ke mata kiri ini setelah binatang buas itu mati. Sangat sederhana, sangat menakjubkan. Siapa yang akan membunuhku? Wang Lin berbalik dan tatapan dinginnya menatap para penggarap yang tertegun di belakangnya. Di mata kirinya, api etiril 9 warna menyala. Pembudidaya api etiril, itu adalah seorang penggarap api etiril. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pembudidaya api etiril yang dikabarkan jarang muncul setiap puluhan ribu tahun. Dia sebenarnya adalah seorang penggarap api etiril. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu binatang terbunuh dalam sekejap. Jenis budidaya ini, saya sebenarnya akan mencoba membunuhnya. Seorang penggarap api etiril yang dikabarkan telah muncul di tempat tertutup ini dengan api uniknya. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, gelombang besar muncul di hati mereka. Saat tatapan Wang Lin menyapu mereka semua dengan cepat mundur ratusan kaki, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka yang berbicara dengan arogan sebelumnya langsung menjadi pucat. Bahkan wanita tenang berbaju putih pun terkejut, dan cahaya misterius bersinar di matanya. Satu-satunya hal yang bergema di telinga semua orang adalah jantung mereka yang berdebar kencang. Bab 1444, Pendekatan Musuh. Tatapan acuh tak acuh Wang Lin menyapu para penggarap yang mundur. Ada gejolak emosi yang hebat datang dari mereka. Selama dia menyulut emosi mereka,
dia bisa menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Namun, makam Orde Kuno sangat berbahaya, dan sampai dia menemukan tempat ini, dia tidak akan membunuh mereka semua. Yang dia inginkan adalah menunjukkan kekuatannya. Beberapa petani di sini sangat kuat. Jika dia memaksa mereka terpojok dan mereka bekerja sama, itu tidak akan menguntungkan Wang Lin. Wang Lin jarang membunuh jika tidak ada manfaatnya. Tatapannya dingin dan api 9 warna berputar di mata kirinya. Rambut putihnya berkibar dan dia mengeluarkan aura setan. Saat tatapannya menyapu, siapapun yang melakukan kontak dengan tatapan Wang Lin menjadi pucat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika aku membunuh lebih dari 10 binatang di sini, kamu akan membunuhku dan memurnikan jiwaku. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah petani gemuk yang memegang sempoa. Tubuh kultivator bergetar dan bahkan lemak di tubuhnya pun ikut bergetar. Dia memaksakan senyum pahit dan merasa pahit di hatinya. Dia tidak tahu Wang Lin adalah seorang kultivator api etiril. Untuk memurnikan jiwa seorang penggarap api etiril, masalah ini, bahkan dia sendiri tidak percaya dia bisa melakukannya. Kemungkinan besar dagingnya akan terbakar habis bahkan sebelum dia bisa mulai memurnikannya. Tatapan Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih dingin saat dia menatap kultivator gemuk itu. Ada sedikit niat membunuh muncul di matanya. Pembudidaya lemak itu dipenuhi keringat dan jantungnya berdebar kencang. Dia samar-samar merasa ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Mulutnya kering dan dia dengan cepat melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan timbangan. Dia segera menyerahkannya dan dengan getir berkata, "Si kecil ini memang mengatakannya, dan saya berharap rekan penggarap dapat memaafkan saya. Inilah yang saya peroleh dari platform ini, saya harap rekan penggarap dapat menerimanya sebagai permintaan maaf." Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan timbangan itu mendarat di tangannya. Dia melihatnya sebentar sebelum mendorongnya menjauh. Kemudian pandangannya beralih dari penanam lemak dan mendarat pada orang lain. Kamu bilang jika aku membunuh satu binatang tambahan, aku akan mati di sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kata-kata Wang Lin terdengar dingin saat dia berbicara. Ketika pembudidaya lemak melihat bahwa Wang Lin tidak lagi mengincarnya, dia merasa lega. Namun, kultivator berbaju hitam gemetar, namun matanya tetap tertutup seolah dia buta. Saat ini dia diam-diam duduk di sana, dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, kultivator berbaju hitam menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan melambaikan tangan kanannya. Pedang hitam terbang menuju Wang Lin. Pedang ini dipenuhi energi iblis. Kultivator berbaju hitam dengan lembut berkata, "Saya ceroboh sebelumnya, saya harap rekan kultivator tidak keberatan." Wang Lin mengambil pedang dan memandang kultivator berpakaian hitam. Wang Lin menganggap kultivator berbaju hitam sangat menarik. Fluktuasi emosi yang datang darinya tidak kuat, tapi sepertinya ada kekuatan misterius yang tersegel di antara alisnya. Dia merasa segelnya akan terlepas saat dia membuka matanya. Juga, kamu, siapa yang ingin aku enyah dari sini? Jika aku tidak enyahlah, kamu akan membuat mayatku enyahlah. Wang Lin bukanlah orang yang picik, tapi karena dia akan menunjukkan kekuatannya, dia akan bertindak arogan. Jika beberapa dari mereka benar-benar buta, dia tidak keberatan membunuh mereka begitu saja. Pria berbaju ungu dengan ikan di belakangnya berkeringat. Dia tersenyum pahit dan menggenggam tangannya. Dia tidak berbicara dan mengeluarkan harta berbentuk labu yang dia peroleh di peron dan menyerahkannya.
Sebuah kalimat yang tidak seharusnya diucapkan telah membuatku kehilangan harta pertama yang kudapat di sini. Sayangnya, kultivator berbaju ungu merasakan penyesalan di dalam hatinya. Juga, kamu, nadanya sangat percaya diri. Jika aku tidak patuh, kamu akan membunuhku. Tatapan Wang Lin berbinar dan dia menatap wanita tua berbaju hijau. Di antara orang-orang di sini, wanita tua berbaju hijau adalah yang paling aneh. Bahkan sekarang, Wang Lin belum bisa mengetahui banyak tentangnya. Bagian terpentingnya adalah Wang Lin tidak melihat emosi dari wanita tua ini, seolah semua emosinya tersembunyi jauh di dalam dirinya. Wanita tua berbaju hijau menatap Wang Lin dengan tatapan setan di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan setelah sedikit ragu, Wang Lin maju ke depan. Dia terlalu cepat dan, seperti sambaran petir, dia muncul di hadapan wanita tua itu. Ekspresi wanita tua berbaju hijau menjadi berat dan dia segera mundur. Tangannya membentuk segel dan energi asal muncul, menyebabkan area tersebut terdistorsi. Wang Lin mendekat dengan cepat dan menyerbu ke area yang terdistorsi. Dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan melambai. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh area. Dalam waktu singkat, banyak suara gemuruh bergema dan serangan Wang Lin dan wanita tua itu bertabrakan puluhan kali. Gemuruh menjadi semakin hebat, dan energi asal di sekelilingnya membentuk badai yang menyapu area tersebut. Orang-orang yang tersisa semuanya mundur, dan wanita tua itu segera batuk darah. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera mundur. Sosok Wang Lin keluar dari badai, pakaian putihnya berkilauan, dan jari-jarinya membentuk pedang yang dia arahkan ke depan. Satu jari waktu. Pintu terpencil dari Wind Celestial Realm muncul di benak Wang Lin. Jari itu menggerakkan dunia dan aura kuno memenuhi negeri ini. Aura kuno memasuki jari Wang Lin dan menembaki wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis. Meskipun dia pikir dia telah melebih-lebihkan kekuatan Wang Lin, dia tidak menyangka Wang Lin tidak lebih lemah dari kultivator penyakit Hawar Surga kelima dan mantranya sangat kuat. Menghadapi bahaya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan mantranya. Dia berhenti mundur dan menunjuk ke pelipisnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut merah muda. Saat kabut merah muda menyebar, tercium aroma. Penglihatan Wang Lin kabur dan ilusi muncul di hadapannya. Sosok wanita tua itu menjadi kabur dan serangkaian bayangan muncul di belakangnya. Bayangan itu adalah semua orang yang Wang Lin kenal. Wang Lin bukan satu-satunya yang seperti ini, kebingungan muncul di mata semua orang. Wanita tua itu menjadi kerabat dekat mereka, dan sepertinya Wang Lin benar-benar membunuh kerabat mereka. Rasa marah menderu-deru di hati mereka. Ini sebenarnya seseorang dari salah satu dari 3 klan besar, klan penyegel Pantom, mata gadis dari klan pembasmi penyegel menyipit dan sedikit kejutan muncul di dalamnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Melihat para penggarap di sekitarnya terpengaruh, jari-jari Wang Lin bertabrakan dengan kabut merah muda. Gemuruh yang menggelegar mengguncang area ini dan kabut merah muda terdorong mundur. Tampaknya tidak mampu menahan jari Wang Lin dan didorong kembali olehnya. Itu menghilang di bawah kekuatan waktu dan membiarkan jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita tua itu. Tubuh wanita tua itu bergetar dan dia terlempar ke belakang sambil batuk darah. Emosi yang dia sembunyikan di dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan dan api ethereal meletus di dalam dirinya.
Tanda di antara alisnya hancur dan digantikan oleh gambar punggung seorang wanita yang berkedip-kedip. Jeritan menyedihkan bergema di dalam api. Kebingungan menghilang dari para penggarap di sekitarnya dan ketakutan memenuhi mata mereka. Menyegel mantra hantu. Wanita tua ini berasal dari klan penyegel Pantom. Klan penyegel Pantom, salah satu dari 3 klan besar. Wang Lin melayang di udara. Selain membunuh, dia menyerang karena dia ingin mengetahui mantra wanita tua. Sekarang dia tahu jawabannya, dia menyerah untuk membunuhnya. Api etiril dengan cepat menghilang di sekitar wanita tua itu dengan pemikiran dari Wang Lin. Api kembali masuk ke dalam tubuhnya, membentuk benih api. Sepertinya ada batasan yang ditanam di tubuhnya. Dengan padamnya api etiril, wajah wanita tua itu menjadi pucat. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan harta yang diperolehnya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Para penggarap yang tersisa semuanya gemetar mengeluarkan harta yang mereka peroleh untuk mengimbangi hal-hal tidak sopan yang mereka katakan. Bahkan gadis dari klan pemusnahan penyegel dengan takut-takut mengeluarkan harta yang telah diperolehnya. Hanya wanita berambut panjang berbaju putih yang menatap Wang Lin dan tersenyum. Dalam sekejap, platform di bawahnya terbang ke langit. Ada harta karun di dalam tanah tertutup ini. Karena kamu tertarik, aku akan pergi. Saya yakin kita akan bertemu lagi di sini, di dalam Throne Orde kuno ini. Suara wanita itu dengan lembut terdengar di telinga Wang Lin saat sosoknya menghilang ke salah satu celah spasial. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berbicara. Pertempuran sepertinya telah berakhir di sini, dan tatapan semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas pada dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Platform setinggi 10.000 kaki di belakang dewa kuno ditutupi kabut merah, dan sepertinya menyegel sesuatu yang sangat kuat. Wang Lin juga melihat dewa kuno di tanah. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia melihat ke Cakrawala. Dunia tiba-tiba bergemuruh dan semua penggarap di sini melihat perubahannya. Cakrawala terdistorsi dan 9 platform raksasa menyerbu masuk. Ada orang di sini. Itu bagus, serahkan harta yang kamu peroleh dari platform dan tunggu di samping. Suaranya suram dan tekanan kuat tiba-tiba turun. Perpecahan spasial di sekitar area tersebut sepertinya terkoyak. 9 platform besar tidak mengeluarkan suara apapun saat mereka merobek celah dan muncul di sini. Bab 1445. Platform Orde Kedua. Ada 9 petani yang berdiri di 9 platform, semuanya laki-laki. 7 di antaranya adalah lelaki tua, sedangkan 2 sisanya berusia sekitar 40 tahun. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bau darah mengalir ke tanah tertutup ini ketika mereka masuk. 9 platform mereka hampir seluruhnya diwarnai merah dan dipenuhi darah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada sejumlah besar jiwa yang mengambang di platform. Semua jiwa memiliki ekspresi yang berubah-ubah dan mengeluarkan tangisan sedih. Tidak satu pun dari 9 orang ini yang lemah, 5 di antaranya berada di sekitar penyakit hawar surga keempat dan 2 di penyakit hawar surga kelima. Salah satu lelaki tua itu sangat menarik perhatian karena dia memiliki rambut merah darah. Ada juga Josh Flame samar yang datang darinya. Dia jelas seseorang yang setengah langkah memasuki langkah ketiga. Namun, jelas dia telah menerima banyak bantuan dari luar untuk mencapai sejauh ini, dan tanpa Josh Flames dalam jumlah besar, dia tidak akan menyelesaikan langkah terakhir.
Tubuhnya memancarkan rasa keagungan, jelas menunjukkan bahwa dia memiliki status tinggi dan biasanya tidak muncul di hadapan orang lain. Orang terakhir adalah seorang sarjana parubaya yang memegang kipas bulu. Matanya menyipit dan ada kilatan cahaya di dalamnya. Dia baru berada di penyakit hawar surga yang ketiga, jadi menempati posisi di sini berarti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Yang paling mengejutkan semua orang adalah platform di bawah kaki mereka. Platform tersebut hampir semuanya lebarnya 10.000 kaki, tetapi platform di bawah lelaki tua yang setengah langkah ke langkah ketiga itu lebarnya 20.000 kaki, 2 kali ukuran platform lainnya. Bahkan bukan platform tingkat kedua, namun mereka menginginkan harta karun di sini. Orang tua yang setengah langkah ke langkah ketiga dengan tenang melihat ke arah kelompok Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit dan dia menatap platform di bawah lelaki tua itu, tapi dia tetap diam. Para pembudidaya di sekitarnya semua terdiam karena mereka jelas menyadari betapa kuatnya Wang Lin. Mereka mulai berkumpul bersama dengan Wang Lin sebagai pemimpin. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Wang Lin. Bukan hanya dia, namun kedelapan kultivator yang tersisa memandang dengan niat membunuh. Tampaknya pertempuran berdarah akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, cendekiawan parubaya di penyakit hawar surga ketiga melangkah maju dan membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia melihat ke tanah dan platform di belakang dewa kuno. Lalu tatapannya menyapu kelompok Wang Lin. Anda datang ke sini. Orang tua itu menunjuk ke salah satu petani di samping Wang Lin. Dia adalah seseorang yang berhasil mencuri platform, dan setelah ditunjuk oleh lelaki tua itu, wajahnya menjadi pucat. Setelah ragu-ragu, dia tidak berani keluar. Dia melangkah keluar dan menggenggam tangannya pada lelaki tua itu. Dia kemudian dengan hormat berkata, "Junior menyapa yang terhormat Lingdong." "Oh, Anda mengenali orang tua ini." Tidak ada kemarahan di wajah lelaki tua itu. Kultivator itu dengan cepat berkata, "Nama Lingdong yang terhormat terkenal di sistem bintang kuno saya. Jadi tentu saja Junior tahu." Buka segel di belakang dewa kuno. "Jika kamu dapat memecahkan 10% darinya, aku akan membiarkanmu hidup." Lelaki tua itu perlahan berkata, tetapi kata-katanya penuh dengan kekuatan dan tidak mungkin ditolak. Ekspresi kultivator segera berubah, membuatnya tampak seperti sedang berjuang. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia mulai merapal mantra saat dia menyerang platform di belakang dewa kuno. Dalam sekejap, penggarap itu tiba di hadapan dewa kuno dan melihat ke platform yang dipenuhi kabut merah. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya, tangan kanannya membentuk segel, dan sebuah bayangan muncul. Bayangan itu membentuk tangan kanan, dan langsung menghantam kabut. Kabut menderu dan langsung berubah menjadi mulut besar. Ia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju penggarap untuk melahapnya. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali dan jeritan menyedihkan bergema. Pembudidaya itu dimakan dan diseret ke dalam kabut. Jeritan terus bergema, mengejutkan semua orang. Itu memang roh Dao. Aku hanya tidak tahu peringkat apa. Orang tua yang setengah langkah ke langkah ketiga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil satu langkah dan tiba di sebelah kabut merah. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah kabut. Saat tangannya hendak mendarat, suara gemuruh datang dari kabut sekali lagi. Kabut itu bergejolak dengan hebat, membentuk bayangan setan,
dan mengeluarkan kabut merah. Kabut merah itu sangat cepat, dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Mereka bertabrakan dengan suara keras dan wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia segera mundur ratusan kaki sebelum berhenti. Setidaknya peringkat 6. Sayangnya, ada batasannya. Itu adalah pembatasan jiwa kuno. Mata cendekiawan paruh baya penyakit hawar surga ketiga berbinar. Ketika dia berbicara, seorang pria paruh baya lainnya di antara 7 orang yang tersisa menyipitkan matanya seolah-olah dia telah melihat beberapa petunjuk. Lingdong yang terhormat memandangi kabut merah di peron dan berkata, "Pembatasan jiwa kuno, orang tua ini tidak tahu banyak tentang pembatasan. Seberapa yakin Anda dalam memecahkannya?" Sarjana parubaya itu sedikit ragu dan berkata, "Yah, hanya 20%. Lingdong yang terhormat mengerutkan kening. 20%. Wang Lin masih dengan tenang menyaksikan semua ini terjadi. Dia sudah menyadari pembatasan kabut merah sejak dia tiba. Pembatasan ini memang pembatasan jiwa kuno, tetapi ada juga pembatasan lain yang tercampur di dalamnya. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Dia tetap diam dan ingin melihat bagaimana 9 orang ini akan memecahkannya. Saat yang terhormat Lingdong mengerutkan kening dan merenung, seorang lelaki tua berbaju hijau berjalan ke depan. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Lingdong yang terhormat, saya agak percaya diri dalam melanggar batasan ini." Hanya saja setelah melanggarnya, dia tidak selesai berbicara dan menatap Lingdong yang terhormat. Lingdong yang terhormat berkata, "Jika kamu dapat melanggar batasan tersebut, kamu dapat memiliki harta lain selain roh Dao. Selain itu, Anda dapat mengambil sebagian besar harta yang diperoleh para pembudidaya kecil ini dari platform." Mata lelaki tua berbaju hijau dipenuhi dengan ekstasi dan dia berkata, "Yakinlah, lelaki tua ini telah mempelajari batasan sejak kecil. Orang lain mungkin tidak mengatakannya, tapi tidak ada batasan yang tidak bisa dilanggar oleh orang tua ini. Bahkan rekan kultivator Xiao Jing bukanlah tandinganku." Tatapannya tertuju pada sarjana paruh baya itu. Sarjana itu tersenyum dan menggenggam tangannya. "Apa yang dikatakan senior Gao benar, saya hanya orang yang terlambat dibandingkan dengan senior." Orang tua berbaju hijau itu tertawa dan dengan bangga berkata, "Pembatasan adalah asal mula formasi. Orang tua ini telah mempelajarinya selama hampir 10.000 tahun dan telah melihat jalan besarnya. Saya telah mengembangkan metode yang dapat mendobrak semua batasan. Selain itu, pembatasan di dalam kabut bukanlah pembatasan jiwa kuno. Orang tua ini telah mempelajari batasan dan belum pernah mendengar tentang pembatasan jiwa kuno." Setelah dia berbicara, dia menyerang kabut merah. Ketika dia berada dalam jarak beberapa puluh kaki darinya, tangan kanannya membentuk segel dan kemudian dia melambaikannya, menyebabkan lampu pembatas menyala. Sesaat kemudian, sebuah tanda raksasa muncul. Rune ini dibentuk oleh batasan, dan bersinar terang. Momentumnya seolah mampu menahan kabut merah, dan auman yang datang dari dalam kabut merah pun terhenti. Seolah-olah ada hembusan angin, dan kabut merah sedikit surut. Orang tua itu menjadi lebih bangga saat dia menunjuk ke depan sambil mengaum. Rune itu menyerang kabut merah. Orang tua ini, saat lelaki tua itu meraung, rune itu menyerang kabut merah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kabut merah berubah menjadi mulut besar sekali lagi. Ia bergerak sangat cepat dan melahap rune itu bersama lelaki tua berbaju hijau.
Kata-katanya yang belum selesai menjadi jeritan yang menyedihkan dan bergema di seluruh dunia. Wajah Lingdong yang terhormat menjadi hitam. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang masuk dengan penuh percaya diri hanya akan membawa hasil seperti ini. Tawa kecil datang dari seorang kultivator di samping Wang Lin. Tawa ini datang dari si penggarap lemak. Tawanya langsung menarik perhatian yang terhormat Lingdong. Kultivator gemuk itu dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan melewati Wang Lin dan dia menggenggam tangannya pada yang terhormat Lingdong. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia berkata, "Junior Sufu menyapa yang terhormat Lingdong." Junior ini sedikit percaya diri dalam mendobrak batasan tersebut. Junior tidak memiliki hubungan dengan orang-orang di sini, kami kebetulan dikirim ke sini bersama-sama. Junior juga punya rahasia untuk diberitahukan kepada senior. Di antara kelompok orang di sini, salah satunya adalah Ethereal. Jika kamu bisa melanggar batasan kabut ini, aku akan membiarkanmu hidup, memberimu harta, dan membiarkanmu mengikutiku. Lingdong yang terhormat menyela kata-kata petani gemuk itu. Dia tidak tertarik dengan rahasianya. Yang dia inginkan hanyalah roh Dao di dalam. Yakinlah, saya sudah lama mengamati kabut merah. Meskipun saya tidak 100% percaya diri untuk memecahkannya, dengan bantuan senior, saya 70% percaya diri. Kultivator gemuk itu senang dan berbalik untuk menatap Wang Lin dengan dingin. Dia mencibir dengan sudut mulutnya dan menyerang kabut merah. Dia berhenti 100 kaki dari kabut dan bersikap hati-hati. Tangannya dengan cepat mengerjakan sempoa dan kemudian sempoa itu patah. Manik-manik itu terbang keluar dan berubah menjadi pusaran pembatas. Kemudian pembudidaya lemak itu menarik napas dalam-dalam dan menyerang kabut merah. Mencari kematian, Wang Lin menatapnya dengan tenang dan mencibir di dalam hatinya. Dia kemudian menatap cendekiawan paruh baya dengan kipas bulu dan melihat ekspresi jijik. Meskipun orang ini baru berada di penyakit hawar surga ketiga, bisa bergaul dengan orang-orang ini berarti dia sangat licik. Mungkin dia juga menginginkan apa yang ada di dalam kabut, pikiran Wang Lin seperti pikiran iblis, dan sebuah batasan diam-diam muncul di bawah kakinya. Bab 1446. Jangkrik pemburu mantis. Tangan kultivator gemuk itu dengan cepat membentuk segel dan manik-manik sempoa berputar cepat di sekelilingnya. Saat dia melambaikan tangannya, manik-manik itu membentuk sosok aneh di hadapannya. Sosok ini tampak seperti sisa-sisa papan catur. Manik-manik itu seperti bidak catur di papan. Wajahnya menjadi sangat serius dan dia mulai bernyanyi. Saat dia melakukannya, tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, manik-manik seperti papan catur menyerang kabut merah. Papan catur mendekati kabut merah dalam sekejap, dan suara gemuruh terdengar dari dalam kabut. Sebagian kabut keluar dan berusaha melahap papan catur. Ledakan menggelegar bergema, dan saat kabut merah hendak melahapnya, cahaya 5 warna bersinar dari papan catur. Sosok ilusi juga muncul. Ia membentuk segel dan telapak tangannya menghantam kabut merah. Kekuatan tak terlihat muncul dan mendorong kabut merah kembali. Papan catur tidak dimakan. Melihat ini, para penggarap di sekitarnya menyipitkan mata. Ada sedikit kegembiraan di mata yang terhormat Lingdong. Hanya cendekiawan paruh baya yang menunjukkan ekspresi jijik. Kultivator gemuk itu dipenuhi dengan rasa bangga, dan dia mengangkat tangan kanannya. Papan catur itu tertutup kabut merah, dengan sosok ilusi di sekelilingnya. Wang Lin dengan tenang melihat semua ini terjadi,
dan matanya berbinar. Metode penanam lemak mempunyai beberapa manfaat. Sempoa adalah harta yang luar biasa. Setiap manik di dalamnya mengandung banyak batasan, dan jika digabungkan, semuanya dapat menciptakan efek yang luar biasa. Jika itu adalah batasan biasa, dia mungkin punya peluang, tapi trik kecil ini tidak bisa memecahkan kabut merah. Pembatasan di dalam kabut merah sangatlah rumit. Kabut tidak hanya mengandung pembatasan jiwa kuno, ada juga pembatasan waktu yang tercampur di dalamnya. Kombinasi keduanya sangat kuat. Papan catur mendekati kabut merah dan segera menghilang ke dalam. Kemudian terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam kabut. Saat semua orang melihat lebih dekat, ekspresi dari pembudidaya lemak berubah. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Jelas sekali bahwa hartanya telah dihancurkan. Itu terhubung dengan jiwa asalnya, dan koneksi itu telah diputus secara paksa. Dia segera mencoba mundur, tetapi setelah mundur hanya 2 langkah, kabut merah melonjak seperti orang gila dan memanjang, menutupi langit. Ia kemudian menyeret pembudidaya lemak itu ke dalam. Jeritannya yang menyedihkan memekakkan telinga, dan bergema di seluruh area. Suara retakan tulang mengguncang hati semua orang. Lingdong yang terhormat tampak murung. Jika tidak ada cara untuk memecahkannya, dia harus membukanya dengan paksa. Namun, melakukan hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada roh Dao di dalam. Jika sudah seperti ini, tidak akan ada gunanya meskipun dia membuka batasannya. Karena orang tua ini tidak bisa membukanya, maka tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Sebaiknya buka dengan paksa dan hancurkan. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia hendak melangkah maju. Namun, pada saat ini, cendekiawan parubaya yang memegang kipas itu menggenggam tangannya dan berkata, "Lingdong yang terhormat, sebelum mencoba membukanya dengan paksa, izinkan saya mencobanya. Meskipun saya tidak bisa membukanya sepenuhnya, saya mungkin masih merusak sebagiannya." Maka mungkin ketika Yang Mulia Lingdong menghancurkannya dengan paksa, kerusakan pada roh Dao akan berkurang. Lingdong yang terhormat berbalik dan menatap cendekiawan paruh baya itu. Dia merenung sebentar lalu mengangguk. "Kamu harus berhati-hati." Sarjana parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Dia mengetuk kipas angin di tangannya dan perlahan berjalan menuju kabut. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia mulai memperhatikan. Semakin banyak pembatasan terbentuk di bawah kakinya tanpa ada yang menyadarinya. Sarjana parubaya mendekat. Kabut. Setelah beberapa saat, tangan kanannya membentuk segel seolah sedang menghitung sesuatu. Ada kilatan deduksi di matanya. Sesaat kemudian, tangan kanannya bergerak maju, membentuk bayangan, dan mendarat di kabut merah. Raungan datang dari kabut merah. Saat suara gemuruh bergema, kabut merah membentuk tangan yang melesat ke arah cendekiawan paruh baya itu. Namun, dia bertindak seolah-olah hal itu tidak ada, dia membentuk segel lain dan menunjuk ke depan. Gemuruh menggelegar bergema. Tidak diketahui kemana cendekiawan paruh baya itu menunjuk. Kabut merah bergetar dan runtuh sebelum mencapainya. Adegan ini membuat mata yang terhormat Lingdong berbinar. Lingdong menyipitkan matanya. Sarjana parubaya ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan keterampilannya dalam pembatasan jauh di atas orang-orang sebelumnya. Keringat muncul di dahi sarjana parubaya itu, tapi ekspresinya tenang. Dalam sekejap, dia bergerak seperti naga dan mengitari kabut merah. Tangannya tidak berhenti bergerak,
terus membentuk segel sambil menunjuk ke arah kabut merah. Raungan dari dalam kabut menjadi semakin ganas. Mata Wang Lin menyipit dan dia mencibir. Meskipun pria parubaya itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan bertindak seolah-olah dia melanggar batasan, Wang Lin telah mengetahui niat sebenarnya. Tepat pada saat ini, sarjana parubaya itu tiba-tiba meraung. Tubuhnya berhenti bergerak dan tangannya tanpa ampun menekan kabut merah. Lingdong yang terhormat, tolong bantu saya. Gunakan kekuatan Joss Flames dan aku bisa mematahkan setengah dari batasannya. Suaranya terdengar mendesak, dan yang terhormat Lingdong sepertinya sangat mempercayai cendekiawan paruh baya itu. Dia sama sekali tidak ragu untuk melangkah maju. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan energi Joss Flame berkumpul di telapak tangannya. Itu mengembun di tangannya dalam sekejap dan kemudian dia menghantam kabut merah. Cetakan telapak tangan yang terbuat dari Joss Flames melesat keluar dan dengan cepat mendekati kabut merah. Itu mendarat di kabut merah hampir bersamaan dengan tangan sarjana paruh baya itu. Gemuruh menggelegar bergema dan sebagian kabut merah menghilang. Namun, saat secercah kegembiraan muncul di wajah yang terhormat Lingdong, kabut merah mengamuk dan segera berubah menjadi mulut yang melahap cendekiawan paruh baya yang pucat itu. Jeritan menyedihkan bergema di dalam kabut, dan pada saat ini, kabut merah melahap cetakan telapak tangan Joss Flame milik yang terhormat Lingdong. Raungan destruktif muncul dari dalam dan bergema dengan keras seperti guntur. Hal ini menyebabkan area tertutup ini bergetar hebat. Saat ini, aura penghancur itu tiba-tiba meletus dalam bentuk badai yang dapat menghancurkan dunia. Badai ini terbentuk dari kabut merah dan bergerak terlalu cepat. Hal ini menyebabkan dunia mulai runtuh. Beberapa pembudidaya terlalu lambat dan tubuh mereka langsung roboh. Ekspresi wajah Lingdong yang terhormat berubah, bahkan dia merasakan bahaya yang datang dari badai. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan mendarat di platform setinggi 20.000 kaki. Dia lalu melambaikan tangannya dan menembak ke langit. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga mundur. Ada yang lambat dan dilahap kabut merah. Wang Lin mundur paling cepat, bahkan lebih cepat dari yang terhormat Lingdong. Pada saat yang hampir bersamaan, sarjana parubaya itu dilahap, batasan yang dia kumpulkan di bawah kakinya melesat ke bumi. Lalu dia menyerbu ke langit tanpa ragu-ragu. Badai merah itu seperti air pasang, dan aura destruktifnya mengoyak langit. Semua orang mulai melarikan diri dengan panik dan bergegas ke celah spasial di langit. Semua orang menghilang dan lebih dari 10 orang dilahap badai merah. Termasuk Wang Lin, kurang dari 11 orang melarikan diri ke celah spasial. Kabut merah kini memenuhi seluruh dunia, tanpa meninggalkan celah. Setelah sekian lama, kabut mulai bergejolak dan perlahan mundur kembali ke platform di punggung Dewa Kuno. Langit sekarang berwarna merah tua dan celah spasial telah hilang sepenuhnya, menutup pintu masuk ke tempat ini. Raungan dari kabut berangsur-angsur menghilang dan lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Waktu perlahan berlalu. Setelah setengah jam, seseorang perlahan keluar dari kabut. Orang ini adalah sarjana parubaya yang semua orang mengira telah meninggal. Dia mengungkapkan senyuman sinis yang mengandung sedikit rasa bangga di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika dia adalah yang terhormat Lingdong? Tidak ada yang bisa mengambil harta yang saya sukai. Hanya tipuan kecil dan semua orang terpaksa keluar. Sekarang roh Dao di dalam adalah milikku. Saat dia tertawa terbahak-bahak, rasa bangga di wajahnya semakin meningkat.
Dia memandang kabut dengan keserakahan di matanya. Dia lalu menjilat bibirnya dan melambaikan tangannya. 9 keping batu giok muncul di tangannya. Pembatasan jiwa kuno, batasan waktu. Meski aku tidak bisa membukanya, aku bisa membuatnya berhenti bekerja selama 20 detik. Sarjana Parubaya itu melambaikan tangan kanannya dan 9 keping batu giok itu memancarkan cahaya seperti hantu. Mereka membentuk lingkaran dan melesat menuju kabut merah. Raungannya menjadi lebih keras, tapi setelah beberapa saat, raungan itu berhenti karena cahaya hantu dari batu giok. Pria Parubaya itu melangkah ke dalam lingkaran yang dibentuk oleh batu giok dan kemudian tangannya membuka celah di dalam batasan yang telah berhenti. Matanya dipenuhi keserakahan dan dia akan melangkah ke celah yang telah dia robek. Namun, pada saat ini, jeritan menyedihkan bergema di dunia. Tidak mungkin, masih ada pembatasan aktif. Saya seharusnya menghentikan semua pembatasan, pria Parubaya itu dengan cepat mundur kembali. Wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya cepat membusuk. Dalam sekejap mata, setelah hanya mundur sejauh 30 kaki, dia membusuk menjadi mayat. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 20 detik berlalu. Cahaya hantu dari batu giok dengan cepat menghilang dan kabut merah menunjukkan tanda-tanda aktivitas lagi. Segera, itu aktif kembali. 15 menit berlalu dengan cepat dan mayat itu membuka matanya. Penampilannya dengan cepat berubah kembali menjadi sarjana Parubaya. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelinap ke tempat ini. Mata sarjana Parubaya itu berbinar dan dia berjalan menuju kabut merah. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.